nih. Sore ini aku akan ajak kalian untuk melihat bagaimana bulan Ramadan menjadi berkah bagi para pedagang UMKM, terutama bagi mereka yang berjualan takjil. Aku juga akan membahas beberapa fakta unik tentang UMKM dan juga data tentang peningkatan omset UMKM di bulan Ramadan. Nah, seperti apa ceritanya? Yuk kita simak bareng-bareng. Selamat menyaksikan. Menjelang sore, suasana pasar takjil penuh dengan pembeli yang berburu hidangan berbuka. Aroma gorengan, manisnya kolak, dan segarnya es buah sangat menggoda selera. Pedagang UMKM sibuk melayani pelanggan, transaksi berlangsung cepat dan senyum terpancar di wajah mereka. Bagi UMKM, Ramadan adalah momen emas, omset meningkat, dagangan laris, dan semangat berbagi semakin terasa. Inilah berkah Ramadan di mana usaha kecil tumbuh dan rezeki mengalir deras. Nah, pertama di sini aku akan menjelaskan sedikit nih tentang latar belakang meningkatnya UMKM pada saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan selalu membawa peningkatan konsumsi masyarakat, baik itu dalam sektor makanan, minuman, atau bahkan dalam kebutuhan beribadah. Permintaan tinggi terhadap takjil, makanan khas berbuka, dan juga pakaian muslim, serta perlengkapan beribadah menciptakan peluang besar bagi para pelaku UMKM. Selain itu, kebiasaan masyarakat dalam berbagi serta meningkatnya acara buka bersama juga turut mendorong pertumbuhan usaha kecil dan juga menengah atau UMKM. Nah, ada apa aja sih contoh UMKM yang sukses pada saat bulan Ramadan? Yang pertama, di sektor UMKM kuliner, penjual takjil seperti kolak, es buah, dan gorengan mengalami lonjakan omset hingga 2-3 kali lipat dibanding bulan biasa loh. Dan yang kedua, di sektor UMKM minuman, produk seperti es kelapa muda, kopi kurma, dan sirup khas Ramadan sangat laris manis di pasaran. Dan yang ketiga, di sektor UMKM kerajinan, produsen hampers lebaran dan juga parcel sangat meningkat penjualannya karena tradisi memberi hadiah pada akhir Ramadan. Nah, sekarang aku bakal sebutin beberapa fakta unik dari UMKM selama bulan Ramadan. Yang pertama, peningkatan ekonomi penjual takjil. Selama bulan Ramadan, umumnya penjualan takjil itu meningkat hingga 2-3 kali lipat dibanding hari biasa. Tentunya ini jadi momen emas bagi UMKM kuliner untuk meraih keuntungan lebih. Yang kedua, ngabuburit sama juga dengan puncak aktivitas belanja. Nah, siapa sih di sini yang nggak ngabuburit? Aku yakin sebagian dari kita pasti sering banget yang namanya ngabuburit, entah sama teman, keluarga, atau mungkin sendirian. Nah, waktu menjelang berbuka alias ngabuburit bukan cuma soal jalan-jalan, tapi juga momen di mana transaksi UMKM melonjak drastis. Banyak orang mencari takjil dan juga oleh-oleh khas Ramadan. Yang ketiga, pasar dadakan di mana-mana. Bulan Ramadan menciptakan ribuan pasar dadakan dari pinggir jalan hingga marketplace online. Banyak sekali UMKM baru yang bermunculan karena orang-orang tertarik mencoba bisnis makanan ataupun minuman musiman. Yang keempat, momen sahur dan buka puasa mendorong inovasi kuliner. Karena masyarakat mencari menu sahur yang praktis dan juga takjil yang menarik, UMKM kuliner sering menciptakan makanan inovatif seperti es kepal Milo, pisang nugget crispy, mochi, cheese squid, atau rice bowl instan yang jadi tren viral pada saat ini. Yang kelima, bulan Ramadan momen trial jadi pengusaha. Banyak orang mencoba berbisnis kecil-kecilan selama Ramadan, seperti berjualan kurma, kue kering, atau minuman segar. Nah, uniknya, banyak dari mereka yang akhirnya melanjutkan bisnisnya setelah Ramadan selesai. Nah, kelima tadi merupakan fakta unik terkait UMKM di bulan Ramadan. Semoga menjadi pengetahuan baru buat kalian ya. Pemirsa, libur Lebaran bukan hanya berdampak pada ramainya kunjungan ke sejumlah objek wisata, para pelaku UMKM di pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta juga merasakan dampak positif berupa kenaikan omset penjualan. Sejumlah pedagang mengaku pendapatan mereka naik drastis saat libur Lebaran tahun ini dan mencapai kenaikan 60% dibandingkan hari biasanya. Bulan Ramadan selalu membawa berkah bagi para pelaku usaha perlengkapan ibadah, terutama mukena. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, pengusaha mukena mengalami kebanjiran orderan memasuki bulan puasa. Di bulan Ramadan ini, Menparekraf Sandiaga Uno terus berupaya untuk mendorong kemajuan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Gorontalo. Sandiaga Uno memperkirakan penjualan produk UMKM selama Ramadan berpotensi naik hingga 40%. Halo semuanya, jadi di sini aku mau mulai sesi wawancara. Nah sebelumnya, halo Ibu, selamat sore. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Sri Mulyani. Nah, aku mau nanya Bu, sejak kapan sih Ibu berjualan takjil di sini? Udah lama. Berapa tahun ya? Udah lama ya Mbak? Kira-kira apa aja sih ada jenis takjil yang Ibu jual di sini? Terus kira-kira yang paling laris apa aja?
pokoknya dia bermacam-macam takjil. Ini paling laris sosis Solo nih, laris. Kira-kira bagaimana sih omset selama penjualan bulan Ramadan dibanding hari biasa? Kira-kira meningkat kah atau malah menurun? Lumayan meningkat lah daripada hari biasa. Terus terakhir, ada nggak sih harapan untuk ibu di bulan puasa ini gimana terhadap penjualan? Ya mudah-mudahan ya laris terus ya. Yang penting nggak hujan. Mungkin ya alhamdulillah laris. Terima kasih ya Bu, terima kasih atas waktunya. Nah, kali ini aku bakal tunjukin apa aja sih top 3 takjil paling sering dibeli ketika bulan Ramadan. Check this out. Nah, pertama ada gorengan. Rasanya nggak lengkap kalau buka puasa tanpa adanya gorengan. Nah, yang kedua ada es buah. Setelah nahan haus harian, pasti orang-orang akan cari yang segar-segar. Nah, dan yang ketiga ada biji salak. Takjil khas Ramadan yang tak pernah ketinggalan. Nah, kalau kita mau produk kita laku, pastinya kita butuh yang namanya strategi pemasaran. Nah, kira-kira strategi seperti apa sih yang efektif untuk dilakukan para UMKM pada saat bulan Ramadan? Yang pertama ada promosi di media sosial, menggunakan Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok untuk menjangkau lebih banyak pelanggan merupakan salah satu cara yang efektif. Yang kedua, paket bundling dan juga diskon, menawarkan paket hemat atau diskon untuk menarik lebih banyak pembeli. Yang ketiga, bekerja sama dengan para ojek online, mempermudah pelanggan mendapatkan produk melalui layanan pesan antar. Dan yang keempat, iklan dan juga testimoni pelanggan, menggunakan review positif dari influencer untuk meningkatkan kepercayaan para pelanggan. Nah, ini merupakan salah satu yang cukup efektif di kalangan, terutama di kalangan generasi Z. Nah, terakhir ada dampak positif meningkatnya UMKM pada saat bulan Ramadan terhadap perekonomian masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan. Banyak sekali UMKM yang mengalami peningkatan dan keuntungan signifikan, bahkan bisa menabung untuk bulan-bulan berikutnya. Yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Banyak usaha rumahan yang akhirnya mempekerjakan pekerja tambahan untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga adalah menggerakkan ekonomi lokal. Bahan baku yang dibutuhkan para UMKM biasanya banyak didapatkan dari pemasok lokal, sehingga roda ekonomi daerah ikut bergerak. Nah, 3 tadi adalah dampak positif yang mungkin sangat menonjol pada saat bulan Ramadan dari para pelaku UMKM. Nah, tadi kita sudah melihat nih bagaimana Ramadan membawa berkah bagi para pelaku UMKM, mulai dari peningkatan omset hingga strategi para pedagang untuk bertahan di tengah persaingan. Data pun menunjukkan bahwa UMKM kuliner bisa naik hingga 3 kali lipat saat bulan puasa. Nah, jadi bukan hanya sekedar bisnis, tapi UMKM juga menjadi bagian dari tradisi Ramadan yang kita nikmati setiap tahun. Jadi mari kita terus dukung UMKM lokal, tidak hanya saat Ramadan, tapi sepanjang tahun. Nah, sampai di sini saja. Sekian video mengenai UMKM. Saya Reza Putri, pamit undur diri. Dadah!